Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga, silakan duduk. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah ini dengan Dewi yang semalam hubungi saya? Iya Kak, benar itu saya. Oh, oke. Kamu datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Atas kemauan sendiri sih Kak, nggak ada paksaan dari orang lain. Bagus kalau begitu. Dewi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya. Perjalanan ke sini bagaimana? Apakah lancar? Sedikit macet sih Kak tadi di jalan. Lalu sebelumnya apakah posisi duduknya Dewi sudah nyaman? Sudah Kak, sudah nyaman. Baik. Lalu masalah apa yang ingin kamu ceritakan? Sebenarnya saya ingin menceritakan sesuatu Kak yang berhubungan dengan permasalahan saya yang sudah mengganggu ketenangan saya dan juga mengganggu pikiran saya selama ini. Wah, boleh sekali Dewi. Dewi boleh ceritakan apa saja di sini. Oh ya, sebelum itu saya mau menjelaskan bahwasannya dalam sesi konseling ini terdapat kontrak waktu yaitu 30 sampai 40 menit. Nah, kemudian memiliki 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Pengertian dari asas kerahasiaan itu tersendiri yaitu saya pastikan permasalahan yang kamu ceritakan kepada saya akan aman dan hanya kamu dan saya yang tahu, dan tidak akan ada orang satupun atau orang ketiga atau orang lain mengetahui permasalahanmu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yang dimana datangnya kamu ke sini dengan sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga asas keterbukaan, di sini kamu dapat menceritakan dan terbuka dengan saya permasalahan dan tidak ada yang kamu tutup-tutupi. Dari sini apakah Dewi sudah paham? Jika sudah, saya persilakan kamu untuk bercerita. Sudah Kak, saya sudah paham dengan apa yang Kakak jelaskan. Kak, sebenarnya saya ini takut kalau mau menceritakan kembali permasalahan saya, karena itu selalu menjadi bayangan yang ada di pikiran saya. Dewi, tenang saja. Dewi di sini bebas bercerita apapun dan saya pastikan cerita kamu itu aman di sini. Oke, baik Kak. Jadi cerita awalnya dulu waktu saya masih duduk di bangku SD, saya itu merupakan salah satu korban bully Kak di sekolah saya. Oke, sebentar, tarik nafas terlebih dahulu, pelan-pelan saja ceritanya ya. Sudah Kak. Bisakah ceritakan lebih detail lagi permasalahan Dewi? Jadi dulu saya tuh mempunyai teman sekelas Kak. Nah, tapi saya itu dibully karena saya itu hitam, terus saya berbadan gemuk, dan saya juga jelek Kak. Jadi dari itu teman-teman saya itu tidak suka dengan saya. Terus itu lalu mereka juga sering menghina atau mencaci saya, mengejek saya. Ya karena saya itu juga hanya dengan nenek saya sendiri tinggal, karena waktu itu setiap ada pertemuan wali murid pasti yang datang itu hanya nenek saya. Kalau boleh saya tahu, pelaku pembulinya itu laki-laki atau perempuan? Ya pelakunya itu masih teman sekelas saya sih Kak. Mereka tuh laki-laki Kak pelakunya. Oh, laki-laki. Nah, kamu barusan bilang mereka ya? Itu berarti orangnya banyak ya? Iya Kak, banyak. Jadi mereka itu kayak sebuah geng gitu loh Kak, kayak geng, grup. Ya itu isinya laki-laki semua. Saat mereka membuli kamu, apa yang mereka lakukan? Ya mereka waktu membuli saya itu, waktu itu saya dipukul, terus saya ditendang, terus tuh ya pada intinya itu mereka itu melakukan kekerasan lah Kak kepada saya, dimana saya itu padahal nggak punya salah sama mereka gitu. Terus mereka juga sering nih ngancam saya,
kalau saya tuh dijadiin seperti budak sama mereka, yang disuruh-suruh sama mereka, entah itu disuruh ngerjain tugas mereka, terus disuruh beliin makanan mereka. Tapi membelikannya itu pakai uang saya sendiri kak, bukan pakai uang mereka. Padahal kan mereka yang meminta tolong untuk membelikan makanannya kan. Nah, mereka juga itu pernah kak yang namanya menyiram saya tuh dengan air kotor bekas tempelan. Lalu mereka juga ya melakukan apa ya, sepatu saya tuh dilempar gitu loh kak, disangkutin gitu di atas pohon. Tas saya juga sering dihilangin sama mereka. Kalau kakak boleh tahu, apa alasan mereka membuli kamu? Saya juga kurang tahu sih kak, kenapa mereka melakukan itu pada saya. Padahal saya nggak pernah yang namanya punya salah sama mereka. Mereka itu pertama kali melihat saya tuh mereka seperti membenci saya gitu kak. Padahal saya juga nggak pernah melakukan apa-apa sama mereka. Terus mereka juga sering membandingin saya dengan teman-teman saya yang lain. Bahkan itu dengan teman dekat saya juga dibanding-bandingin kak. Karena ya teman dekat saya itu cantik, tinggi, putih, terus badannya juga nggak terlalu gemuk seperti saya gitu. Jadi ya saya itu seperti nggak pantas gitu kalau untuk berteman dengan teman saya itu. Jadi ya saya selalu dikucilkan kak sama mereka. Jadi di saat mereka membuli, mereka juga itu selalu membawa keluarga kamu? Iya kak, jadi setiap membuli mereka itu pasti selalu mengatakan, "Allah, kamu itu nggak punya ibu dan bapak, kamu juga tidak tahu kemana." Soalnya setiap ada pertemuan di sekolah tentang wali murid, pasti yang datang cuma nenek kamu, cuma sama nenek kamu doang. Jadi kamu tuh nggak usah banyak gaya jadi orang gitu. Padahal ya saya juga nggak melakukan sih kak hal-hal narsis atau gaya di depan mereka. Saya juga di sekolah juga cuma diem aja. Di sekolah saya juga punya temen, itu juga karena saya dideketin sama teman dekat saya yang suka dibanding-bandingkan dengan saya itu. Bahkan bukan saya yang mendekat ke dia, karena saya juga sadar diri kak kalau saya ini jelek, gemuk, nggak cantik, hitam. Jadi ya saya juga nggak berharap sih kak kalau misalkan saya punya temen apalagi seperti teman dekat saya. Kalau boleh saya tahu, kemana ayah kamu? Ayah saya di Tangerang kak. Beliau sudah menikah lagi, dan beliau juga sudah punya anak lagi. Dia juga udah netep di sana dengan keluarga barunya kak. Lalu apakah kamu sudah pernah mencoba untuk melapor ke pihak sekolah atau guru atas pembulian itu? Pernah sih kak, saya ngelapor gitu, dan pihak sekolah juga udah beri sanksi sama mereka yang sudah membuli saya gitu ya, dengan cara mereka ini dikeluarkan dari sekolah kalau mereka ini ngulangin hal yang sama terhadap saya gitu. Di saat kamu dibully nih, apakah kamu pernah mencoba untuk melawan? Pernah sih kak. Jadi setiap mereka ngebully saya tuh saya nggak akan pernah melawan. Tapi kalau mereka udah bawa-bawa orang tua saya, ya saya nggak akan pernah diem aja kak. Saya pasti akan melawan. Tapi di saat melawan mereka malah melakukan pembulian, terus lebih keras lagi bahkan pembulian itu terhadap saya. Bahkan mereka itu akan menambah entah itu pukulan atau tendangan seperti itu kak. Apakah kamu tidak mencoba melapor pembulian ini dengan keluarga? Ya berhubung keluarga saya jauh ya kak, jadi ya di rumah saya itu cuman sama nenek saya aja kak. Saya juga nggak berani untuk melakukan itu. Dari pembulian tadi, apa dampaknya yang kamu rasakan sekarang? Dari dampaknya sih saya tuh jadi pribadi yang lebih mudah depresi gitu kak. Terus saya juga mudah stres, apa-apa selalu saya pikirkan. Terus saya juga jadi orang yang mudah tersinggung. Terus saya juga
ngerasa kalau saya ini nggak punya kepercayaan diri di dalam diri saya. Bahkan saya juga malah sekarang nggak mudah percaya gitu Kak sama orang lain. Jadi saya tuh lebih suka untuk menyendiri, ya bisa dibilang seperti introvert gitulah ya Kak. Jadi ya saya juga nggak seberapa suka sih Kak sama keramaian. Tadi kamu bilang dampak dari bully itu depresi. Apa kamu pernah mencoba untuk mengontrol pikiran kamu sendiri agar tidak terlalu depresi? Saya sudah melakukan cara itu sih Kak untuk mengontrol pikiran saya, tapi susah menurut saya itu susah Kak, karena ya terkadang kalau saya udah sendirian pasti bayang-bayangan di masa lalu itu tentang mereka yang membuli saya itu pasti bakal bermunculan lagi Kak di pikiran saya. Itu yang sangat mengganggu pikiran saya Kak. Ketika sekelebat bayangan dari bully itu hinggap di pikiran kamu, apakah kamu itu pernah mencoba mengalihkannya dengan berbagai pekerjaan atau aktivitas mungkin? Ya, saya sudah ada sih Kak pikiran seperti itu, yaitu ya saya mencoba untuk mencari teman baru Kak. Saya mencoba mencari keamanan nih ke teman-teman saya, seperti entah itu saya menelpon teman saya atau saya main ke tempat teman saya, biar saya tuh nggak ngerasa stres lagi gitu di dalam kamar gitu. Tapi saya juga ini pengen Kak yang namanya punya pikiran positif, tapi kenapa ya Kak rasanya susah banget. Ya Dewi, saya sangat paham apa yang sedang kamu rasakan ini. Kalau boleh sedikit cerita ya, saya ingin menceritakan yang dulu kamu alami dan itu pernah saya alami juga. Boleh Kak. Jadi dulu Kakak juga pernah mengalami permasalahan yang saya alami juga Kak? Iya benar, saya dulu pernah mengalami pembulian di saat masa sekolah saya. Saya itu dibully karena saya badannya kecil dan seperti anak gizi buruk itu. Nah, mereka itu selalu mengolok-olok saya, anak penyakitan, terus dan seperti anak cupu, karena baju seragam saya itu semuanya selalu kebesaran, walaupun itu udah belinya dengan ukuran yang paling kecil, tapi itu selalu kebesaran gitu di badan saya. Saya juga pernah memiliki rasa trauma dengan orang atau suara keras, depresi, insecure, dan tidak percaya diri dengan orang lain. Tapi saya bisa mengatasinya dan menjadi pribadi yang sekarang seperti itu. Ya ampun, berarti mereka ini terlalu sangat jahat gitu ya Kak. Terus apa yang Kakak lakuin untuk mengatasi rasa takut Kakak itu? Saya waktu itu melakukan lebih memberanikan diri untuk berinteraksi dengan teman-teman baru, dan saya memberikan penguatan positif ke pikiran saya sendiri jika mereka itu tidak sama dengan teman-teman di masa SD saya dan tidak akan melakukan pembulian kembali. Nah, dengan saya melakukan cara seperti itu, rasa trauma saya sedikit perlahan-lahan berkurang seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Kak? Iya, seperti itu. Apakah kamu ingin mencoba hal yang sama dengan yang saya lakukan? Iya Kak, saya mau untuk mencoba melakukannya seperti apa yang Kakak lakukan. Baik, kalau begitu kita akan mencoba dengan pendekatan bertahap. Kakak akan membantu Dewi agar tidak trauma terhadap orang lagi. Bagaimana kalau minggu depan Dewi memulainya dengan berinteraksi dengan teman-teman baru saat di sekolah. Jika Dewi bersedia dan berhasil dalam tahap menghadapi dan mencoba mengatasi rasa trauma itu, saya akan memberikan rewards berupa hadiah. Apakah Dewi bersedia? Iya Kak, saya bersedia melakukannya untuk mencobanya. Bagus, kalau begitu Kakak harap dengan Dewi melakukan itu kamu akan memiliki rasa kepercayaan diri yang kembali dan lebih berani untuk berinteraksi dengan orang lain, dan Dewi juga bisa menjadi pribadi yang positif dengan banyaknya mengikuti kegiatan positif itu dapat mengalihkan pikiran-pikiran negatif.
Kemudian kamu juga bisa membuktikan kepada orang yang sudah membuli kamu bahwa kamu itu bisa menjadi pribadi yang hebat walaupun dulu pernah diremehkan. Dengan cara kamu berani bercerita dan akan mencoba mengatasinya itu sudah sangat hebat. Apakah Dewi dalam cerita kepada saya sudah merasakan lega dan cukup untuk konseling hari ini? Jika sudah, sesi konseling pada hari ini kita akhiri. Iya kak, saya sudah merasa lega kok. Saya juga sudah merasa tenang setelah saya itu menceritakan permasalahan yang saya alami selama ini kak. Karena permasalahan itu selalu mengganggu bayangan pikiran saya kak. Alhamdulillah jika kamu sudah merasakan tenang dan lega. Selanjutnya mungkin kamu bisa mencoba memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, karena itu bisa untuk menenangkan pikiran dan perasaan kamu menjadi jauh lebih tenang dan nyaman dan aman. Iya kak, terima kasih banyak ya kak, karena kakak udah mau memberi arahan saya dan kakak juga udah mau dengerin cerita saya tentang permasalahan saya. Sama-sama, saya juga sangat senang bisa mendengarkan cerita kamu, dan untuk Dewi tetap menjadi orang baik ya, walaupun banyak orang yang sudah meremehkan kamu dulunya, dan harus tetap semangat. Iya kak. Tetap semangat dan kamu tetap semangat, jalan kamu masih panjang, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang seharusnya dipikirkan. Oke kak, siap. Sekali lagi saya berterima kasih banyak ya kak sama kakak untuk hari ini, dan kebetulan saya juga sekalian mau pamit sama kakak. Terima kasih kembali Dewi. Ya, saya pamit dulu ya kak. Assalamualaikum. Iya, hati-hati ya Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita permisi kak. Iya.